Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terima kasih masih setia bergabung di channel ini untuk pembelajaran kalkulus lanjut kita. Today we will discuss about the next topic in our course. The topic is about maximum and minimum. To let you know, this is not the same with the previous course in the last semester about maximum and minimum. Jadi, walaupun istilah ini sudah kita pelajari sebelumnya di semester lalu, juga ada maksimum dan minimum ya. Tapi maksimum dan minimum semester lalu itu masih dalam fungsi satu variabel. Sedangkan kali ini, karena kita di kalkulus lanjut sudah mengenal fungsi dua variabel, maka maksimum dan minimum yang dimaksudkan di sini adalah maksimum dan minimum dalam fungsi dua variabel. Nah, apa yang akan kita pelajari? Secara garis besar ada 5 topik kecil yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu tentang maksimum dan minimum global. Lalu yang berikutnya, maksimum dan minimum lokal. Terus ada beberapa teorema, yaitu teorema keberadaan maksimum dan minimum, teorema titik kritis, dan syarat cukup untuk titik ekstrim. Nah, tujuan yang hendak dicapai pada subbab ini adalah untuk memperluas pembahasan pada bab sebelumnya. Ini yang Bapak maksud tadi, pada bab yang fungsi satu variabel. Ke fungsi-fungsi yang berupa beberapa buah variabel. Dalam hal ini kita batasi saja untuk dua variabel. Nah, saudara disarankan untuk melihat kembali topik tentang maksimum dan minimum yang ada di pelajaran kalkulus, masih di buku yang sama. Nah, karena itulah Bapak meminta Ananda untuk membeli ya buku kalkulus itu, baik jilid 1 maupun jilid 2. Kenapa? Karena ada 4 mata kuliah yang memakai buku tersebut. Kalau dalam versi bahasa Inggris dia cuma satu bukunya. Tapi karena saking tebalnya, dalam edisi bahasa Indonesia dia dibagi dua. Nah, ada sekitar 4 mata kuliah yang berkaitan dengan buku itu. Maka belum terlambat untuk membelinya, ya. Atau meminjamnya, ya tidak harus beli, yang penting ada gitu, meminjamnya. Atau kalau memang cukup bagi kita kelas internasional ini, cukup memakai buku yang versi bahasa Inggris saja. Baik. Nah, kita masuk ke definisi. Misalkan F, ya, kita misalkan F adalah sebuah fungsi dengan daerah asal S. Dan misalkan P0 adalah sebuah titik di dalam S itu. Jadi ada sebuah fungsi, daerah asalnya itu S, himpunan S. Lalu sebuah titik P0 adalah sebuah titik yang ada di dalam himpunan S tersebut. Nah, dari pemisalan ini, F P0 adalah sebuah nilai maksimum global dari F pada himpunan S jika Fp0 itu lebih besar atau sama dari Fp untuk seluruh P di dalam himpunan S. Fp0, Fp ini apa, Pak? Nah, kalau ada yang bertanya begitu ya, artinya apa? P0 ini disubstitusikan ke dalam fungsi. Kalau fungsi itu kan ada 2x tambah 3y, segala macam itu ya. Lalu Fp0 berarti nilai P0-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Setelah dimasukkan, kalau ternyata nilainya itu lebih besar dari Fp untuk setiap P, untuk semua P di dalam himpunan S, maka Fp0 itu adalah global maximum value atau nilai maksimum global. Oke? Nah, secara kebalikannya tentu, kalau dia lebih kecil dari semua nilai P, nilai Fp di dalam S itu, maka dia Fp0 itu disebut nilai minimum global keseluruhan. Oke. Nah, yang ketiga dari definisi ini,
Jika FP0 adalah nilai ekstrim global dari F di himpunan S, jika FP0 bukan nilai maksimum global dan bukan pula nilai minimum global. FP0 adalah nilai ekstrim global dari F di S jika FP0 bukan nilai maksimum global dan bukan pula minimum global. Nah, dari definisi itu kita juga mendapatkan definisi-definisi untuk nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Definisi yang kita peroleh, jika pada poin 1 dan 2, perhatikan, jika pada poin 1 dan 2 ini, kita hanya memerlukan ketidaksamaan-ketidaksamaan yang berlaku di N irisan S. N irisan S. Kalau S tadi domain ya, lalu N apa? N itu adalah lingkungan dari P0. Jadi lingkungan istilahnya neighborhood ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah neighborhood atau lingkungan dari P0. Maka FP0 itu adalah nilai ekstrim lokal dari F pada S jika FP0 bukan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Jadi ini kalau global itu dari S itu ya, ada sebuah himpunan S. Nah, kalau global dia dari kesemua itu kalau nilai FP0-nya besar, dari semua nilai P di situ, dari semua nilai FP di situ, maka dia adalah nilai maksimum global. Kalau dia lebih kecil atau sama dengan semua nilai yang ada itu, maka dia merupakan nilai minimum global. Nah, sekarang kalau yang lokal bagaimana? Nah, yang lokal itu ada himpunan N yang merupakan irisan dari S, gitu ya, di mana N itu adalah beberapa lingkungan dari P0. Nah, coba kita lihat. Gambar 1 memberikan interpretasi ya. Gambar berikut ini memberikan interpretasi geometri dari konsep-konsep yang telah didefinisikan sebelumnya ini. Perhatikan bahwa nilai maksimum dan minimum global secara otomatis adalah nilai maksimum atau minimum lokal juga di neighborhood-nya. Nah, coba lihat yang ini. Ini S-nya ya. Lalu, kalau ada yang ini, bagian ini adalah minimum lokal. Kenapa? Karena dia bukan yang paling minimum gitu ya. Untuk daerah yang ini, lingkungan yang ini, dia minimum. Yang ini juga lokal maksimum. Maksimum lokal gitu ya. Dia memang nilai maksimum untuk lingkungan yang ini, tapi tidak untuk keseluruhan, tidak untuk global. Yang global mana? Yang global yang paling besar ini kan nilainya. Ini yang global. Maksimum global. Kalau minimum global mana? Yang di bawah ini, yang ini. Maksimum global. Nah, tentu nilai global maksimum ini juga merupakan nilai maksimum lokal untuk lingkungan yang ini kan. Sama juga dengan yang ini. Tapi secara keseluruhan dia adalah bagian yang global. Ini yang global juga. Oke, ilustrasinya nampak ya. Jadi nanti akan ada beberapa maksimum lokal misalnya. Tapi yang global cuma satu ini. Kalau dalam gambar kita ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat teorema. Ada 3 teorema sejauh ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teorema ini. Teorema maksimum minimum existence theorem atau teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F continue pada sebuah himpunan S tertutup terbatas, maka F mencapai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut.
Jika F continue pada sebuah himpunan S tertutup dan terbatas, maka F mencapai nilai maksimum global dan minimum global di himpunan tersebut. Nah, di mana titik ekstrim, di mana nilai ekstrim terjadi? Di mana nilai ekstrim terjadi? Pada fungsi dengan beberapa peubah ini, situasinya sama ya dengan analog dengan fungsi dengan peubah tunggal. Titik kritis dari F di S ada 3 jenis. Masih ingat titik kritis? Apa-apa saja titik-titik kritis itu? Ada 3 jenis titik kritis tersebut. Yang pertama adalah titik batas. Titik batas. Terus, yang kedua adalah titik stasioner. Kita sebut P0 sebagai titik stasioner dari jika P0 itu adalah sebuah titik di dalam himpunan S di mana F dapat didiferensialkan dan del F P0 itu sama dengan 0. Di titik tersebut, suatu bidang singgung akan horizontal. Oke? Suatu bidang singgung akan horizontal di titik tersebut. Lalu yang ketiga, titik kritis itu adalah titik tunggal atau singular point atau titik singular. Kita menyebut P0 sebagai titik singular atau titik tunggal jika P0 adalah sebuah titik di dalam maksudnya adalah sebuah titik dalam pada himpunan S di mana F tidak dapat didiferensialkan. Misalnya sebuah titik di mana grafik dari F mempunyai sebuah sudut lancip. Jadi 3 ini adalah titik kritis. Boundary points, stationary points, singular point. Oke, jadi where do extreme values occur? Jadi di mana? Maka ini ada teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0. Nah, jika F P0 itu adalah sebuah nilai ekstrim, lihat nilai ekstrim tadi apa? Ada definisi di teorema A ya, atau di definisi ya, di definisi maksudnya. Maka P0 haruslah sebuah titik kritis, yaitu titik-titik antara lain yang ini. Salah satu di antara ini atau di antara yang ini. Gitu. Titik P0 itu haruslah sebuah titik ini, titik batas atau titik stasioner atau titik singular yang ada dari fungsi tersebut dan juga di himpunan S. Di contoh akan lebih jelas kita lihat. Tentukanlah nilai maksimum lokal atau minimum lokal dari fungsi berikut. Nah, lihat, ini adalah fungsi 2 peubah ya. X kuadrat kurang 2X tambah Y kuadrat per 4. Nah, fungsi the given function is differentiable throughout its domain, the XY plane. Jadi, katanya di sini, nah, coba lihat katanya di sini, fungsi tersebut dapat didiferensialkan di seluruh daerah asalnya, yaitu bidang X, Y. Jadi kalau lihat sumbu X ke sini, sumbu Y, sumbu Z, maka bidang sumbu Z ke atas ya. Maka bidang XY itu adalah bidang antara yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y ya, di bidang ini. Ini domainnya. Nah, sehingga satu-satunya titik kritis yang mungkin adalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan menetapkan f x, y dan fy x, y sama dengan 0. Apa ini? Nah, ini masih ingat ya, turunan ya, turunan parsial. Kalau ini diturunkan terhadap x, ini turunan terhadap y. Titik stasioner
tercapai ketika f turunan ini sama dengan 0. Kalau di satu peubah kan f aksen x sama dengan 0. Nah, itu kalau di fungsi yang satu peubah, satu variabel. Titik stasioner terjadi ketika kita tentukan f aksen x sama dengan 0. Nah, kalau di fungsi dua variabel tentu turunan terhadap x, y gitu ya, turunan terhadap y, x, y kita sama dengankan dengan 0. Oke. Tetapi fx, x, y sama dengan 2x kurang 2. Dan fy, x, y sama dengan y per 2. Ya, dari mana ini datangnya? Ayo, siapa yang tahu dari mana ini datangnya? Ya, tentu dari fungsi ini diturunkan terhadap x yang pertama. Berarti ini 2x dikurang 2. Karena ini tidak ada x, dianggap konstanta, turunan konstanta adalah 0 terhadap x. Oke. Sedangkan untuk yang turunan terhadap y, kita dapatkan dari ini 0 dikurang 0. Nah, turunan ini adalah y per 2. Kedua-duanya ini hanya akan tercapai sama dengan 0 itu ketika x-nya 1 dan y-nya 0. Coba lihat, ketika x-nya 1, 1 kali 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti fx ini akan bernilai 0 ketika x-nya 1. Kalau yang ini, supaya dia bernilai 0, y-nya berapa? Y-nya 0 ya. 0 per 2 sama dengan 0. Oke? Nah, harus tetap diputuskan apakah 1,0 menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum atau tidak. Ya? We will develop a simple tool for this soon, but for now we must use a little ingenuity. Jadi nanti akan ada langkah sederhana untuk menentukannya. Tapi pada saat ini kita harus menggunakan sedikit kecerdikan ya. Perhatikan bahwa f 1,0 itu sama dengan min 1. Ini maksudnya lihat, kalau f 1,0 berarti kan titiknya tadi 1,0 ya, 1,0. Nah, f 1,0 ini didapatkan dari sini, disubstitusi ke sini. X-nya 1, Y-nya 0 dimasukkan. Maka didapatkan min 1. Jadi f 1,0 ini artinya dimasukkan 1,0 ke dalam ini, ke dalam f. Ini kan f kan? Dapat min 1. Lalu, fx, y itu, coba lihat, x kuadrat kurang 2x tambah y pangkat 2 per 4 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1 tambah y kuadrat per 4. Kenapa dia ditambah 1? Karena ingin membuat kuadrat sempurna ya. Ini tambah 1 kurang 1 kan sama saja. Ya, tambah 1 kurang 1 sama saja. Terbentuklah di sini kuadrat sempurna. X kurang 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 kurang 1 lebih besar atau sama dari min 1. Jadi, F1,0 sebenarnya adalah sebuah nilai minimum global untuk F. Di sini tidak terdapat nilai maksimum lokal. Oke? Kenapa dia minimum global? Lihat kembali ke definisi yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, nah, tapi kalau masih ada yang ragu, bahkan Bapak ulang ini. Coba lihat, kalau kita ditanya untuk menentukan titik ekstrim, nilai ekstrim, nah tolong dipahami nilai ekstrim itu ada yang maksimum, ada minimum, ada global, ada lokal, gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat, dia tidak ada nilai S-nya semua, gitu ya. Dan dia artinya terdiferensial untuk semua daerah asalnya, untuk semua titik di daerah asalnya. Maka dia tidak punya titik singular. Batasnya pun dia tak hingga semuanya. Di semua daerah domainnya itu, domain awal yang X, Y itu. Ya, di X, Y daerah asalnya. Maka yang mungkin, titik kritis yang mungkin, yang kita akan cek adalah titik di mana gradiennya sama dengan 0.
Gradien itu kan turunan pertama. Karena ini fungsi dua variabel, maka turunan pertama yang dimaksud adalah turunan parsial terhadap X dan terhadap Y disamadengankan dengan 0. Kita dapatkanlah titik X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Nah, titik inilah yang kita kenal dengan titik X0, P0, atau titik P0 tadi di definisi kita. Kita masukkan nilainya ke dalam fungsi, kita dapatkan nilai min 1. Nah, berikutnya itu kita akan mencek apakah min 1 ini, nilai X0, P0 ini adalah kecil sama atau besar sama untuk semua nilai X, Y yang lain dari fungsi ini di daerah asalnya. Maka untuk itu, kita lihat ini. Tadi ya, kenapa dia ini hanya dimodifikasi, kenapa tambah 1 kurang 1, dia tidak merubah nilai sehingga dia menjadi kuadrat sempurna bagian yang ini. Nah, perhatikan saja yang ini terlebih dahulu. Nih. Kalau yang ini, min 1 ini adalah nilai ini ya. Dia ingin membandingkan dengan min 1 ini. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil atau sama. Maka kalau diperhatikan ini, maka hasil dari bagian yang ini itu adalah positif atau min 1 untuk semua X, Y. Contoh, kalau diambil X 0,0, X-nya 0, ini positif. Ini 0, ini makanya 0. 1 dikurang 1, 0. 0 lebih besar dari min 1. Lalu yang lain pun juga nanti akan selalu memberikan nilai positif bagi persamaan ini. Nah, kalau dia positif atau sama dengan min 1, sedangkan X0, Y0-nya adalah ini, kalau pertidaksamaannya seperti ini, maka berdasarkan definisi kita, ini definisi ya, maka nilai yang tadi itu adalah nilai minimum global. Lihat, ketika dia kurang dari atau sama dengan, kan kita tadi punya min 1 di sini ya, min 1-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan dari semua nilai X, Y yang lain. Nah, maka yang memenuhi adalah dia sebagai nilai minimum global. Lihat di sini. Dia adalah sebagai nilai minimum global. Ya, min 1 kurang dari atau sama dengan fungsi f, x, y ini. Oke. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Sufficient condition for extreme, atau syarat cukup untuk nilai ekstrim. Nah, ini akan membantu kita secara lebih sederhana mencari nilai ekstrim tersebut. Nilai ekstrim bisa maksimum, bisa minimum, dan ada yang global dan lokal. Seperti itu ya. Teorem Aci akan membantu kita. Syarat cukup untuk menentukan nilai ekstrim tersebut. Syarat cukup untuk titik ekstrim, kita melakukan uji turunan parsial kedua. Kalau di fungsi satu variabel, kita melakukan uji turunan kedua kan? Kalau di teorema dua peubah ini, kita melakukan uji turunan parsial yang kedua. Nah, coba lihat. Andaikan f(x, y) mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di dalam lingkungan x0, y0, ya, dan gradien dari fx0, y0 itu sama dengan 0, ya, misalkan d sama dengan dx0, y0 sama dengan turunan kedua terhadap x0, y0, f, y, x0, y0 dikurang f kuadrat x, y, x0, y0. Ini D-nya, diskriminannya. Ya. Kalau f(x) ini artinya dia diturunkan pertama terhadap x, diturunkan lagi terhadap x. Lalu dimasukkan nilai x0, y0-nya. Kalau ini diturunkan pertama terhadap y, diturunkan lagi terhadap y. Kalau yang ini diturunkan pertama terhadap x, turunkan pertama terhadap y, kemudian dikuadratkan dia. Nah, jika nilai D ini besar dari 0 dan f(x, y0) ini kecil dari 0,
maka fx0y0 itu adalah maksimum lokal. Nilai maksimum lokal. Ketika D-nya besar dari 0, lalu turunan x-nya ini kurang dari 0, maka dia adalah nilai maksimum lokal. Kalau yang berikutnya D-nya ini masih besar sama dengan 0, yang ini ya didapatkan dari sini masih besar sama dengan 0, dan fxx x0 y0 ini turunan parsial keduanya ini besar dari 0, maka disebut minimum lokal. Kalau D-nya kecil dari 0, maka fx0 y0 itu bukan sebuah nilai ekstrim. x0 y0 adalah sebuah titik pelana. Jadi dia bukan nilai ekstrim, tapi dia hanya titik pelana. Lalu kalau D-nya itu sama dengan 0, maka uji yang dilakukan tidak mempunyai hasil atau tidak dapat disimpulkan. Itu ya. Jadi kalau diberikan fungsi, lalu kita ingin mencari apakah dia mencapai nilai titik ekstrim, nilai ekstrim di x0, y0, maka dicari dulu D-nya. Lalu diturunkan dia ya, diturunkan parsial kedua. Lalu dicari D-nya, lalu dibandingkan dengan teorema ini. Lalu diperhatikan definisi-definisi yang ada di syarat-syarat yang ada di teorema C ini. Contoh, tentukan nilai ekstrim jika ada dari fungsi f yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, turunan terhadap x apa? Tentu kita cari ya. Kalau dia menggunakan teorema C, berarti kita cari turunan terhadap x, turunan terhadap y, lalu kita cari turunan keduanya. Turunan parsial kedua. Kalau terhadap x berarti 3 kali 3, 9x kuadrat, ditambah 0, dikurang 9, ditambah 0. Ini yang tersisa. Turunan terhadap y berarti ini 0, ditambah 2y, dikurang 0, ditambah 4. Ini dia. Lalu, titik kritisnya tercapai ketika ini kita sama dengankan dengan 0, ini juga kita sama dengankan dengan 0. Maka terdapatlah titik 1, min 2 dan min 1, min 2. Dari mana dapatnya? Nah, coba ini sama dengan 0, dapat x-nya berapa? Ini sama dengan 0, dapat y-nya berapa? Karena dia kuadrat, berarti ada dua buah kemungkinan nilai x. Karena ini linear, cuma satu nilai y-nya. Jadi y-nya sama-sama min 2, sedangkan x-nya ada 1, ada min 1. Nah, setelah cari turunan pertama, kita cari turunan parsial yang kedua. Yang ini, kita turunkan lagi terhadap x. Hasilnya adalah 18x kurang 0. Ini dia, 18x. Yang ini diturunkan lagi terhadap y. Hasilnya adalah 2. Lalu, f, x, y-nya sama dengan 0. Dari mana datang ini? Yaitu dari sini. Dari yang ini, fx diturunkan terhadap y. Kalau fx diturunkan terhadap y kan tidak ada nilai y-nya. Makanya nilainya adalah 0. Maka di titik kritis 1, min 2, lihat dia memperhatikan 1, min 2 terlebih dahulu. D-nya itu adalah, berdasarkan rumus, nanti dimasukkan ke sini, 1, min 2 ke dalam ini, ya. Lalu 1, min 2 juga ke dalam ini, lalu 1, min 2 juga ke sini. Maka hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah, kita lihat, hasilnya adalah 18, ini ya, ini 18 kali 1, dikali, ini hasilnya 2, dikali 2, dikurang, ini hasilnya 0. Sama dengan 36. Nah, 36 ini lebih besar dari 0 kan? Ya, kita lihat teorema. Kita ingin melihat ini. Teorema ini. Kita akan melihat syarat ini. Berarti yang pertama dan yang kedua yang terpenuhi. Bahwa D-nya adalah besar dari 0 untuk titik 1, min 2. Nah, karena ada dua kemungkinan, kita cek lagi yang f turunan x-nya. Turunan parsial kedua terhadap x.
Apakah dia kurang dari 0 atau besar dari 0. Untuk menentukan apakah dia maksimum lokal atau minimum lokal. Oke, kita sudah sampai di sini. Ternyata dia D-nya adalah besar dari 0. Sekarang kita ingin lihat untuk titik 1,-2 itu bagaimana turunan parsial keduanya. Ya, 1,-2 sama dengan 18. Karena ini ya, 1,-2 ini, 18 ini. Nah, 18 itu sendiri besar dari 0. Maka berdasarkan teorema C yang kedua, nilai min 10 F 1,-2. Kenapa F 1,-2 yang sama dengan min 10, Pak? Nah, kata kita ingin mencari nilai ya, kalau yang turunan-turunan tadi untuk mencek syaratnya. Sedangkan ini kita ingin mencari nilai dari F 1,-2 itu, kita masukkan 1,-2 ke fungsi awal, ke fungsi ini. Lalu didapatkanlah nilai min 10. Coba masukkan satu persatu ini, 1,-2 ke sini. X-nya 1, Y-nya min 2. Maka akan didapatkan nilai min 10. Karena dia memenuhi syarat yang mana ini? D-nya tadi besar dari 0, lalu ini juga besar dari 0. Maka lihat teorema C, D-nya besar dari 0, lalu Fxx-nya besar dari 0. Maka dia adalah nilai minimum lokal. Nah, jadi ini adalah min 10 ini adalah nilai minimum lokal dari fungsi f. Tadi kita memiliki dua titik. Ada 1,-2, satu lagi tadi min 1, min 2. Yang ini. Min 1, min 2. Kita harus cari lagi untuk min 1, min 2, D-nya berapa. Ya, dengan cara yang sama, kita mendapatkan nilai D-nya itu adalah min 36. Ini langkahnya sama dengan yang tadi ya, tapi yang dimasukkan adalah min 1, min 2. Kalau D-nya min 36, artinya kurang dari 0, maka yang berlaku adalah teorema C yang ketiga, di mana min 1, min 2 itu adalah titik pelana. Jadi, nilai F min 1, min 2 itu bukanlah nilai ekstrim. Bukan nilai maksimum, bukan juga nilai minimum. Oke, terima kasih. Mungkin agak sedikit berat materinya, maka perlu diulang-ulang untuk melihat video ini, juga mencari video lain ataupun materi lain di internet yang berkaitan dengan ini, termasuk di buku Purcell kita. Tugas 7, nah Bapak ambil dari buku Purcell, untuk nomor 2 dan nomor 10, tentukanlah seluruh titik kritisnya. Lalu apakah titik tersebut memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal, atau titik pelana. Gunakan teorema C. Nah, cari D-nya, kemudian cari turunan kedua parsialnya terhadap X. Lalu cek. Untuk nomor 14, tentukan nilai maksimum global dan minimum global dari F di S yang diberikan. Ini S-nya diberikan. Lalu untuk nomor 22, ini tidak Bapak jelaskan, tapi contohnya ada di buku. Nah, ini tidak Bapak jelaskan, contohnya ada di buku atau ada di PDF yang Bapak berikan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan ininya. Terima kasih. Sesuai dengan ini ya, perintah di e-learning. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.